Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, malaikat itu kan diciptakan tidak diberi nafsu. Tidak diberi? Iya. Nah, dalam kisah Nabi kan malaikat menawarkan untuk menciptakan gunung. Iya. Pada tahun yang berbeda. Itu apakah termasuk hal nafsu atau bukan? Kemudian yang kedua ini, kalau diperbolehkan ngajak keluar dari tema, Tidak apa-apa. Yang kedua ini lah, yang saya pernah dengar dalam kurun waktu setiap 100 tahun sekali kan Allah mengirimkan orang mujahid. Iya. Nah, yang saya tanyakan, mujahid yang terakhir itu yang sudah berlalu itu tahun berapa, kemudian siapakah mujahid baru? Saya kira itu saja semua dulu. Nah. Yang pertama, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nafsu, tanpa syahwat. Naam, itu benar. Adapun ketika dia menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat gunung dan melemparkannya di tengah kaum yang musyrik, bukan hawa nafsu, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah, dia taat kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaqurun. Malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah berhenti. Mereka taat kepada Allah. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan Allah mengutus setiap 100 tahun ala ra'si kulli mi'ati 'am. Setiap 100 tahun di dalam agama ini orang yang memperbahaginya. Na'am, hadisnya sahih. Kemudian pertanyaan siapa dan tahun berapa, Allah kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu karena Rasulullah yang memberitahukan. Nah, kalaupun ada yang mengatakan pembaharu adalah ini itu adalah sejarah. Nah, tapi Rasulullah jelas cuma memberitahukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, malaikat itu kan diciptakan tidak diberi nafsu. Tidak diberi? Iya. Nah, dalam kisah Nabi kan malaikat menawarkan untuk menciptakan gunung. Iya. Pada tahun yang berbeda. Itu apakah termasuk hal nafsu atau bukan? Kemudian yang kedua ini, kalau diperbolehkan ngajak keluar dari tema, Tidak apa-apa. Yang kedua ini lah, yang saya pernah dengar dalam kurun waktu setiap 100 tahun sekali kan Allah mengirimkan orang mujahid. Iya. Nah, yang saya tanyakan, mujahid yang terakhir itu yang sudah berlalu itu tahun berapa, kemudian siapakah mujahid baru? Saya kira itu saja semua dulu. Nah. Yang pertama, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nafsu, tanpa syahwat. Naam, itu benar. Adapun ketika dia menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat gunung dan melemparkannya di tengah kaum yang musyrik, bukan hawa nafsu, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah, dia taat kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaqurun. Malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah berhenti. Mereka taat kepada Allah. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan Allah mengutus setiap 100 tahun ala ra'si kulli mi'ati 'am. Setiap 100 tahun di dalam agama ini orang yang memperbahaginya. Na'am, hadisnya sahih. Kemudian pertanyaan siapa dan tahun berapa, Allah kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu karena Rasulullah yang memberitahukan. Nah, kalaupun ada yang mengatakan pembaharu adalah ini itu adalah sejarah. Nah, tapi Rasulullah jelas cuma memberitahukan. Assalamualaikum Ustaz, siapa yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah kaum musyrikin, orang-orang kafir.
Ustaz Afwan, seperti yang tadi Ustaz bahas bahwa Nabi Muhammad SAW hatinya sudah dicuci bersih. Bagaimana menghadapi manusia yang hasad, iri dan dengki? Sabar. Terus mau diapain? Mau dilaporin polisi? Mau dibawa ke dokternya ada. Yang namanya hidup itu kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan dijadikan kalian satu dengan yang lain itu adalah fitnah. Tujuannya apa? Terlihat siapa yang sabar. Anda punya tetangga, Anda punya keluarga, Anda punya anak, Anda punya sanak famili yang iri, yang hasad. Sabar. Sabar. Dan juga jangan baperan. Baikin dia, baikin. Nah, berbuat baik pada dia, baik. Jadi, enggak perlu dimasalahkan. Ya Allah, punya tetangga, punya saudara yang hasad seperti ini, susahnya luar biasa. Enggak usah, santai aja. Santai aja, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menjalankan agama, orang juga akan baik pada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menanamkan rasa cinta di hati orang lain kepada dia. Maka enggak usah. Kalau ada orang hasad, kita enggak usah terbawa emosi. Santai aja. Santai aja. Karena kalau kita sibuk ngurusin orang hasad, kita akhirnya jual rumah. Kenapa? Tetangganya hasad. Kemudian beli rumah. Ternyata sama aja, dekatnya juga lebih parah. Jadi nggak usah, sabar aja. Sabar. Terus yang kedua apa? Menghadapi orang hasad. Apa yang kedua? Kan di dalam Al-Quran diajarkan apa? Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Baca ayat ini sebagai zikir pagi, zikir sore. Baca kalau mau tidur. Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah mengumpulkan kedua telapak tangannya ditiup. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan diusap di seluruh tubuhnya. Baca di setiap selesai salat wajib. Min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan orang-orang yang hasad. Selesai. Artinya mereka hasad, tapi supaya kejahatan mereka jangan sampai mengenai kita. Jadi doa, zikir. Baik, izin bertanya Ustaz, apakah tidur selepas habis sholat subuh berpengaruh sama rezeki kita Ustaz? Adakah dalilnya? Na'am. Jangan tidur habis sholat subuh. Kalaupun tidak bisa nunggu di masjid karena diusir sama ketua takmir sama imam, diusir sih ya, cuma dimatiin semua lampunya. Nggak disuruh keluar, enggak, lampunya digelapin, kan usir halus. Kalaupun nggak bisa di masjid karena habis sholat subuh langsung digelapin lampunya, di rumah cari aktivitas. Dan tidak bagus tidur habis sholat subuh, itu tidak bagus. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu fi ummati, kata barakallahu fi ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW mengatakan, keberkahan itu mungkin yang itu. Udah mati. Keberkahan di umatku ini adalah pada pagi hari. Pada pagi hari cari aktivitas antara sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian sholat duha ketika terbit matahari baru kalau mau tidur. Secara kedokteran juga nggak bagus, secara syariat juga nggak bagus. Ketika ada seorang suami dikala bertengkar dengan istrinya, ia mengatakan kata-kata kasar, misalkan asu, celeh, bebok, raimu, memulai istri di muka. Pertanyaannya, apakah itu hal yang biasa, wajar saja? Itu bentuk kezaliman terhadap istri. Yang pertama,
yang namanya hidup di dalam rumah tangga suami istri itu mesti dua-duanya salah. Kalau seandainya istri soleha, istri yang baik, di rumah dia bekerja, di rumah dia merawat rumah tangga, merawat suami, perhatian kepada suami, perhatian kepada anak, menyambut suami dengan baik. Suami pulang kerja tiba-tiba sudah disiapkan makanan, sudah disambut, diranjang, disambut. Tiba-tiba suaminya asuh, celeng, itu berarti suami nggak waras. Mesti ada sebab. Suami ketika mengatakan seperti itu mesti ada sebab. Walaupun ini adalah ucapan nggak wajar. Kamu katakan kepada istri kamu asuh. Yang namanya asuh pasangannya, ya asuh. Celeng pasangannya, celeng. Makanya kata Rasulullah apa? Man qala li akhihi ma laysa lahu hara alayh. Kalau kamu mengecap seseorang yang ternyata itu tidak pada dia, ya kembali kepada dirimu. Kamu mengatakan istrimu asuh, padahal dia manusia. Berarti apa? Orang kadang nggak sadar. Marah kepada anaknya, dasar anak setan. Lah kalau anak setan berarti ibunya siapa? Iblis, bapaknya Ifrit. Orang kadang marah. Jangan, ini nggak wajar. Nah, jangan. Nah, jadi yang barakallahu fikum jelas ada faktor suami mencela maki itu ada faktor jelas. Karena memang kadang-kadang ada sebagian istri yang kadang-kadang ditegur oleh suaminya barusan ngomong satu kalimat dia sudah masuk tol kecepatan 100 km per jam. Ayo suami emosi jangan. Nah, mesti dalam rumah tangga itu ada yang mengalah. Nah, jadi nggak usah menghitung-hitung apakah ini termasuk kezaliman terhadap istri, nggak usah dihukumi seperti itu. Nggak usah dihukumi. Pokoknya intinya barakallahu fikum masing-masing koreksi diri. Masing-masing koreksi diri. Karena tidak akan mungkin ada hujan tanpa mendung. Nah, ada seorang suami pulang ke rumah habis kerja, melihat istrinya masya Allah dandanannya menyambut suami, wangi. Luar biasa, makanan sudah siap, teh sudah siap. Masya Allah, anak sudah terawat semuanya. Tiba-tiba suami masuk rumah langsung maki-maki. Itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa suami seperti itu. Suami pulang kerja capeknya luar biasa. Capek. Ternyata lapar capek. Sudah lapar capek, di kantor dimarah-marahin sama bosnya lagi. Pulang ke rumah stres. Begitu sampai di rumah lapar, nggak ada makanan itu, masak sendiri di dapur sana. Dia asik mainan HP, chatting. Gimana nggak melayang panci di dapur suami kayak gitu? Suaminya pulang dalam keadaan lapar, kerjaan sudah gitu gaji dipotong, dimarah-marahin di kantor, pulang-pulang ke rumah ingin makan, melapar makan, cari sendiri di dapur sana. Sibuk mainan HP, sibuk game, sibuk chatting. Gimana nggak marah suaminya? Nah, maka hal yang seperti itu diperhatikan. Jadi intinya barakallahu fikum perbaiki diri masing-masing. Karena rumah tangga itu mesti nggak mungkin suami mengatakan kamu yang salah, istri mengatakan kamu yang salah. Dua-duanya salah. Nah, dua-duanya salah. Udah. Kamu salah, saya tahu. Obat aja semuanya. Kamu minta maaf, udah saya juga minta maaf, kamu minta maaf, maaf-maafan aja semuanya. Nah, dan yang terpenting lagi dalam rumah tangga, jangan pernah cerita apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu kepada orang tuamu bahkan sekalipun. Jangan kamu seorang istri setiap ribut dengan suami ceritakan ke orang tuamu, jangan. Kenapa? Kadang-kadang suami istri sudah baikan, bahkan mohon maaf udah bikin anak lagi, tapi orang tuanya masih dendam. Katanya kemarin sudah nggak mau baikan lagi. Katanya kemarin sudah muak melihat laki-laki kayak gitu. Giliran suaminya datang di depan rumah klakson motor langsung keluar boncengan lagi. Dasar. Dan ini kan suami istri sudah baikan, orang tua masih dendam. Jangan. Rumah tangga itu nggak boleh diceritakan di luar. Nggak boleh. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga udah. Nah,
Ada cerita Arab zaman dahulu. Seorang istri ngambek ribut dengan suaminya, keluar dari rumah. Ini di Mesir gitu. Ngambek. Biasanya kan istri paling enak kayak gitu, kalau udah ribut ngambek lari ke rumah orang tua. Makanya kadang-kadang ada baiknya juga dapat istri yatim piatu. Ribut mau lari kemana dia katanya, udahlah sabar aja. Ini dia lari. Di tengah jalan di depan masjid lewat dia. Lewat di depan dari dalam masjid dia mendengarkan imam sedang sholat isya pada saat itu, mendengarkan di dalam sholat itu dalam sholat mendengarkan ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia ini untuk menerjang berbagai macam tantangan berat. Langsung karena dia orang Arab, dia paham bahasa Quran, paham bahasa Arab. Jadi begitu dia mendengarkan ayat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kalian itu wahai manusia untuk menerjang tantangan-tantangan hidup yang berat. Mikir, berarti saya termasuk dari ayat ini. Cuma tantangan segini aja udah minggat, udah pulang ke rumah baikan aja sama suami. Ini tantangan kecil, pulang ya. Jadi barakallahu fikum, tidak usah dalam rumah tangga jangan mikir apa ini kezaliman kamu, zalim kamu, enggak usah. Hilangkan itu semua. Nah, bagaimana hukumnya kalau saya jualan make up, apalagi ini skincare, terus saya nge-share ke lewat WA, Facebook, Instagram, sedangkan sponsornya nggak pakai hijab. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya juga mendapatkan dosa jariah? Kalau dosa jariah enggak, cuman artinya barakallahu fiik sebisa mungkin dihindari. Enggak, bukan berarti haram menjual seperti itu, boleh. Cuman kalau emang Anda bisa jadi mungkin Anda pakai boneka, bisa jadi pakailah boneka atau pakailah apa yang kira-kira, intinya dihindari dari satu sisi Anda butuh untuk mencari nafkah, apalagi membantu dari ekonomi suami, dari sisi lain hindari sebisa mungkin. Sebagaimana jika seorang hutang sama kita, sudah berulang kali kita ingatkan, tapi dia pura-pura lupa, terus kita mau mengikhlaskan, apakah perlu ngomong sama dia? Nggak usah ngomong, nanti dia kesenangan. Pokoknya gini aja, ntar aja, kalau dia mati nggak bayar ya saya ikhlaskan gitu aja. Nggak usah ngomong, nggak ada masalah. Supaya dia mikir bahwa dia punya hutang. Makanya kalau antum berat bayar hutang, itu jangan pernah hutang. Bukan berarti haram, tapi jangan. Lebih baik makan nasi garam tapi nggak punya hutang daripada makan nasi lauknya enak tapi punya hutang. Jangan. Hutang itu berat. Memang boleh dalam Islam, tapi itu tadi seringnya kalau orang punya hutang akhirnya begitu ditagih pura-pura lupa. Nah, saya kalau udah punya hutang kadang-kadang sama Evan pesan belanja apa sih, tolong berikan pesan ayam. Udah pokoknya punya hutang ingat terus setiap kemana ini orang. Pokoknya bayar udah. Jadi janganlah. Kalau emang antum merasa berat bayar, jangan hutang. Nah, lagi pula hutang itu adalah wajib kita bayar. Orang yang mati syahid pun akan terhambat dengan hutangnya. Adapun kalau tadi antum mau mengikhlaskan, Anda mau mengikhlaskan, nggak usah diberitahu, biarin aja. Nanti aja, kalau mati ya saya ikhlaskan. Bagaimana kalau saya sholat subuhnya kesiangan, terus bangun jam 7:30, apakah saya langsung sholat di jam baru bangun tadi atau mengqadha nanti sekalian sholat zuhur? Apakah saya termasuk lalai karena bangun kesiangan? Yang pertama, bangun kesiangan, Anda harus paham, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang bangun kesiangan, tidak sholat subuh, terlambat sholat subuh. Rasulullah menjawab, itu adalah orang yang dikencingi syaitan telinganya oleh syaitan, kehilangan berkah, kehilangan kebaikan. Yang kedua, kalau seperti di sini bangun jam 7:30, apakah dia langsung sholat atau menunggu zuhur? Langsung sholat.
Salat wudu, salat sunnah qabliyal fajr, baru salat subuh. Rasulullah mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiha fa waqtuha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa menunaikannya, maka kapan dia ingat wajib salat. Kapan dia bangun wajib salat. Jadi enggak perlu menunggu dulu. Nah, Assalamualaikum, ana mau bertanya bagaimana caranya mengenalkan sunnah pada orang tua yang belum mengenal sunnah Ustaz, dan apakah hidayah itu bisa kita jemput atau bagaimana Ustaz? Cara yang paling bagus mengenalkan hidayah, mengenalkan sunnah dan hidayah kepada orang tua adalah lewat akhlak yang mulia. Jangan sekali-kali nyuruh orang tua dan ngajarin orang tua, itu namanya kurang ajar. Pak, mau kemana Pak? Itu ada acara tetangga kematian. Bid'ah, nggak boleh. Itu anak kurang ajar itu. Nggak boleh kayak gitu, nggak ada. Udah biarin aja. Apalagi kita di tengah-tengah masyarakat yang memang itu adalah tradisi mereka, sudah masyarakat kadang-kadang juga mereka resiko. Nggak ada masalah. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berakhlak luar biasa pada orang tua kamu, yang baik. Jangan pernah ngajarin orang tua. Kenapa? Orang tua itu punya gengsi sendiri. Merasa apa? Anak kemarin kok mau ngajarin saya. Itu gengsinya orang tua. Jadi walaupun kamu punya ilmu, kuliah, sarjana, apa aja, tetap aja yang namanya orang tua. Kayak nggak kenal masa kecilmu aja. Gitu mereka. Jadi jangan. Gimana cara mengenalkan sunnah kepada orang tua? Tunjukkan bahwa ketika kamu ngaji, dengan perubahan casingnya, kamu pakaianmu yang tadinya nggak berjenggot jadi berjenggot, yang tadinya nggak berhijab jadi bercadar, tadinya nggak cingkrang, celanamu cingkrang pakai gamis. Tunjukkan bahwa kamu lebih sopan di hadapan orang tua kamu. Tunjukkan bahwa kamu lebih menghargai orang tua kamu. Kamu sholat, orang tuamu nggak sholat, udah nggak usah. Pak, tadi saya dengar taklim di masjid, kata Ustaz kalau nggak sholat neraka. Itu bapakmu rasanya ingin ngambil balon. Nggak boleh kayak gitu, durhaka lah. Jangan. Pak, kapan mau sholat? Tidak boleh, jangan. Tunjukkan sopan. Ngobrol dengan ayahnya, ngobrol dengan orang tuanya yang nggak sholat begitu azan. Pak, saya ke masjid dulu ya Pak. Oh ya, hati-hati nak. Ya, Masya Allah. Kata orang tua, ini anak bagus juga ini anak, nggak ganggu saya. Jadi ini beda barakallahu fikum ya Pak. Ini sih pengalaman aja ya. Paman-paman kita sana, keluarga saya, keluarga besar, pemabuk, peminum. Nggak ada yang sholat boleh dikata. Tapi kalau kita pulang dari pondok, silaturahmi, kita kunjungi semua. Kadang-kadang kita datang, mereka masih rame-rame minum. Begitu datang, bunyi gelas, jergen dimasukin semua umpetin. Lantai masih kelihatan basah khomernya. Assalamualaikum, salam. Kalian gimana sih? Orang lain itu ada tamu minuman dikeluarin, kalian ada tamu minuman diumpetin. Tapi orang itu kalau ada tamu dikasih minuman. Nah ini kalian ada tamu malah minumannya diumpetin. Tehnya lain Ustaz. Tehnya lain Ustaz. Coba. Tapi coba kalau kalian ini neraka minum, orang tersinggung dia gak bakal terima. Jadi itu apa namanya, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menghargai mereka, yang menghormati orang, yang menghargai. Jangan sekali-kali, jangan pernah ngajarin orang tua begini-gini. Orang tua kita itu pertama, kalau dia nggak punya ilmu, ya itu tadi punya gengsi dia. Dia merasa, saya tahu masa kecilnya kamu sekarang nganggurin saya, sosok anak macam. Jangan. Nah, itu malah pertama. Pengalaman kedua, Allah haram bapak saya. Bapak saya itu nggak pernah sholat. Bapak anak-anaknya kakak perempuan sekolah 2 PGA pendidikan guru agama. Setiap disuruh sholat sama anak perempuan, nggak pernah sholat. Sama sekali nggak mau. Nggak tergugah hatinya sama sekali mau sholat. Nggak pernah gubris. Begitu pulang dari pondok kita, seperti itu. Kita ngobrol di meja azan, Pak saya sholat dulu ya. Bapak tunggu dulu, nanti pulang baru ngobrol lagi. Duduk aja gitu nunggu. Ngobrol makan, akhlak tuh. Suatu ketika ngobrol di rumahnya kakak yang guru sekolah PGA. Begitu tiba waktu sholat karena masjid jauh, Pak saya sholat dulu ya. Bapak ngobrol dulu sama kakak, saya sholat dulu. Saya sholat sendiri karena saya tahu bapak nggak sholat. Ngapain maksa orang? Hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Nah,
Setengah sholat saya dengar dia ngobrol nih sama kakak perempuan. Pak, bapak kok nggak sholat sih? Bapak nggak malu? Anak-anaknya sholat semua, bapaknya nggak sholat. Istrinya sholat, masa suami nggak sholat? Itu kan dalam Islam nggak boleh Pak begitu Pak. Nggak jawab Bapak itu. Tapi dalam hati awas Pak. Setelah selesai sholat langsung saya dekati kakak perempuan. Kak, tadi kakak bilang begitu, nggak boleh orang tua nggak sholat, anak-anaknya sholat. Itu dapat dari mana ilmu seperti itu? Ya kan yang saya pelajari begitu. Tapi sopan nggak di hadapan orang tua ngomong begitu? Anak kok guruin bapak itu nggak sopan. Masa anak guruin orang tua? Nggak sopan. Bapak ini nggak sholat, lihat aja sebentar lagi sholat lebih baik dari sholatnya kalian. Tik. Itu rupanya ucapan saya bilang gitu. Bapak ini nggak sholat, lihat sebentar lagi sholat. Habis itu pulang ke Jogja mondok lagi. Begitu pulang tahun depannya udah sholat. Saya bilang, kenapa bapak sholat? Dulu kan bapak disuruh sholat nggak pernah mau sholat. Kurang ajar, kamu itu katanya. Kamu kenapa emang? Saya nggak pernah disuruh sholat, kok saya disalahkan. Saya tahu politiknya. Saya dari dulu disuruh sholat sama anak perempuan. Saya nggak pernah mau sholat. Saya bukan anak kecil. Saya tahu sholat, tapi saya nggak usah diajarin. Giliran kamu memang iya. Kamu kira saya orang goblok? Memang iya, kalau orang goblok bagus juga ya. Disuruh sholat sama anak perempuan, dibela anak laki-laki. Malah anak perempuan yang dimarahin. Kan senang. Tapi kamu kira saya ini orang goblok? Saya tahu kamu itu nyuruh saya sholat, cuma kamu aja. Bahasanya kamu lebih nusuk hati saya. Semenjak itu setahun mikir. Nggak ada lagi. Sudah nggak ada peluang. Dulu anak perempuan selalu saya cuek, kali ini nggak ada. Saya nggak bisa lawan anak satu ini. Udah nggak ada kecuali harus sholat. Sholat dia. Rupanya dia cerita sama tetangga, sama orang tua tetangga. Ditanya, kenapa kamu tiba-tiba sholat? Teman-temannya sebentar nggak ada yang sholat. Kenapa kamu tiba-tiba sholat? Udah nggak ada peluang. Kenapa? Sudah, saya nggak ada lagi. Anak laki-laki saya udah nggak bisa. Saya disemprot sama anak-anak laki-laki saya. Saya disuruh sholat sama anak perempuan. Anak laki-laki saya membela saya. Nggak boleh kayak gitu, nggak sopan sama orang tua. Masa ngajarin orang tua kayak ngajarin anak TK? Kakak nggak punya sopan santun sama orang tua loh kak. Lihat aja bapak ini ntar lagi sholat lebih baik dari sholatnya kalian. Saya tahu ini anak ini bela saya, tapi sama aja sebenarnya sampah ditaruh di muka saya. Mikir, sholat, alhamdulillah sampai Allah ya meninggal dalam keadaan sholat. Jadi itu namanya hikmah, kebijaksanaan. Jadi jangan kali-kali mengatakan Pak kapan mau sholat kapan, tidak usah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Ini pertanyaan terakhir. Saya kan pergi ziarah ke makam wali atau ulama dan saya mendoakan beliau. Apa yang saya dapatkan dari ziarah tersebut, yang namanya ziarah kubur, entah itu kuburan wali, kuburan ulama, atau kuburan kaum muslimin, sunnah. Dan kita kalau mendoakan jangan hanya wali, jangan hanya ulama, tapi semua yang ada di kuburan situ, semua kaum muslimin yang ada di kuburan situ. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita ziarah kubur apa? Assalamualaikum ahlan diyar. Semoga kalian selalu selamat wahai para penghuni kuburan. Jadi bukan hanya wali, bukan hanya ulama yang kita doakan, tapi semua yang di kuburan situ, kaum muslimin yang dikuburkan. Kalau hanya wali, hanya ulama yang kita doakan, yang lain kan kasihan. Mereka juga butuh doa, butuh selamat. Kita doakan. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita ziarah kubur, kemudian kita mendoakan mereka seperti itu? Yang kita dapatkan adalah doa keselamatan juga seperti yang kita ucapkan kepada mereka. Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya kecuali malaikat mengatakan amin, dan mudah-mudahan kamu juga seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan kepada mereka, mendoakan mereka semoga selamat, semoga masuk surga, semoga ini, malaikat mengaminkan setiap doa kita, dan kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga mendapatkan apa yang kamu harapkan untuk dia. Nah, itu yang kita dapatkan. Jadi itu. Yang kedua, jangan pernah kalau ziarah kubur itu berpikir bahwa supaya saya mendapatkan mungkin rezeki saya melimpah, mungkin ini, jangan.
Kita ziarah kubur itu adalah niat karena ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kuburan karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian. Rasulullah menziarahi kubur tengah malam, ziarah kubur Baqiyah. Karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati kita, mengingatkan bahwa kita bakal mati juga seperti mereka. Nah, bakal seperti mereka juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita semua dari berbagai macam musibah dan bala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan, pintu rahmat untuk kita semua dan keluarga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang sehingga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan baik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.